wabarakatuh. Selamat pagi, salam cerdas, dan salam sehat buat kita para guru yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ramlah Gustini Harhab atau biasa dipanggil dengan Miss Ramlah. Saya berasal dari guru SMA unggulan Al-Azhar Medan dan saya mengampu bidang studi seni budaya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk menyikapi program pemerintah Sri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Baik, saya akan jelaskan. Asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, ada dua kompetensi mendasar yang dapat diukur di dalam AKM atau asesmen kompetensi minimum tersebut. Ya, yang pertama itu adalah kemampuan untuk berliterasi, ya. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya kan? Kemudian yang kedua faktornya yang dapat diukur adalah numerasi. Numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian setelah kita berbicara tentang pengertian, tentu ada tujuan dan beserta unsur-unsurnya. Yang berikutnya adalah tujuan AKM-nya, ya. Tujuan AKM-nya atau asesmen kompetensi minimumnya. Yang pertama adalah literasi membaca, seperti yang saya jelaskan yang di slide yang pertama, bahwasanya literasi membaca ini adalah kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Ya kan? Kemudian yang kedua literasi matematika, numerasi, sama seperti yang di awal tadi, bahwasanya kemampuan siswa berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah keterampilan berpikir logis, sistematis. Ya, yang keempat adalah keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajarinya, ya kan? Kemudian yang kelima, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Ya, jadi setelah dia mengetahui berbagai informasi dari sekolah, dari luar lingkungan sekolah, dari masyarakatnya setempat, ya kan? Dia mampu memilih-milih informasi mana saja yang harus dikembangkannya, gitu. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur AKM-nya, ya, asesmen kompetensi minimum. Apa saja itu? Yang pertama adalah literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa, ya kan? Jadi harus disurvei bagaimana karakter siswa ini, kemudian keyakinannya, kebiasaan-kebiasaan dia yang mencerminkan bagaimana sih sebenarnya karakter siswa yang baik itu,
ya kan? Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat nasional, ya. Jadi ini perlu sekali bahwasanya kita melakukan survei lingkungan belajar karena akan mengukur seberapa besar kualitas siswa kita ini dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar tingkat nasional ataupun lomba-lomba mereka di ajang olimpiade dan segala macam. Jadi tepat ketika kita melakukan survei lingkungan itu sangat banyak manfaatnya. Jadi semua itu bisa kita mampu dan kita ketahui seberapa besar sebenarnya kualitas daripada siswa-siswa kita tersebut. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai SRI AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam menjalankan tugas dan mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.